Selamat menjelang tahun baru semuanya, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita di saat-saat akhir tahun ini, diambil dari kitab Yesaya 54 ayat yang ke-7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Demikian firman Tuhan. Nats ini adalah jaminan akan pemeliharaan yang pasti dari Tuhan kepada kita. Pemeliharaan dan janji yang pasti. Itu tema yang kita ambil. Sahabat rohani yang baik hati, waktu adalah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sudah hampir tiba di penghujung tahun 2024 ini. Tinggal dalam hitungan jam, jika Tuhan berkehendak, kita akan memasuki tahun baru 2025. Senang sekali rasanya. Akhirnya kita bisa melalui satu tahun yang begitu panjang dengan peristiwa yang berganti suka dan duka. Tanpa bimbingan dan tuntunan Tuhan, kita tidak bisa sampai di penghujung tahun ini. Kita semua tahu bahwa waktu di bumi kita ini singkat. Tetapi terlalu sering kita menjalani hidup kita seolah-olah tanpa batas. Terlalu sering kita menunda sesuatu. Mungkin Anda pernah menunda sesuatu yang ada dalam dirimu. Terlalu sering kita berpikir bahwa kita punya banyak waktu, masih ada waktu untuk melakukan atau mendapatkan ini dan itu. Namun sesungguhnya kita tidak benar-benar tahu dan mengerti akan waktu. Ada kalanya waktu terasa berjalan sangat cepat, dan ada kalanya jam seolah-olah berhenti, berdentang. Ada kalanya kita sangat sadar akan waktu. Seperti saat kita mengerjakan sebuah proyek dengan deadline, berpacu dengan waktu, melawan waktu. Dan kemudian ada saat-saat indah ketika kita melepaskan jam tangan kita untuk menikmati hari santai dan beristirahat, hampir tidak memperhatikan waktu yang berlalu sama sekali. Benjamin Franklin menuliskan, apakah Anda mencintai kehidupan? Jika iya, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena waktu adalah bahan pembentuk kehidupan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa yang menarik adalah bahwa kita masing-masing dapat jumlah waktu yang sama setiap hari. 24 jam, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kaya Anda, seberapa miskin, tidak peduli seberapa muda, seberapa tuakah Anda. Tidak masalah di benua mana Anda tinggal, atau apakah Anda tinggal di kota, atau di pedesaan, di gunung, dimanapun. Setiap orang diberikan waktu yang sama setiap hari. Dua orang dapat menggunakan waktu yang sama dengan cara yang berbeda. Apa yang kita lakukan dalam waktu kita, itulah yang membedakan kita.
Tetapi Ben Franklin mengingatkan kita bahwa waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Firman Tuhan saat ini begitu indah dan begitu penting sebagai pengingat bahwa kita ini tidak boleh larut di dalam kesibukan rutinitas saja, serta menghabiskan waktu tanpa makna. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa sadar dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Apa yang menjadi pegangan kita dalam penantian? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya penuh dengan pengingat tentang belas kasihan Allah yang besar bagi umatnya. Dalam nas kita, seperti banyaknya pergumulan kita, bangsa Israel pun pada saat itu berada pada titik terendah di dalam sejarah perjalanan mereka. Mereka telah melalui serangkaian penguasa jahat yang telah menyesatkan mereka dari jalan Tuhan. Kerajaan Israel telah terbagi dan menjadi sangat lemah, tidak sekuat dulu. Kerajaan utara dan selatan telah jatuh ke tangan musuh. Tanah perjanjian telah dihancurkan, tembok-tembok dirobohkan, bahkan bait suci tempat mereka beribadah telah dijarah dan dihancurkan. Sebagian besar dari mereka telah ditawan ke pembuangan Babel. Hanya sebagian kecil dari mereka yang setia kepada Tuhan serta menolak untuk menyembah berhala. Ketika mereka melihat sekeliling bait suci, kota hebat mereka, bangsa dan rakyat mereka, ternyata oleh waktu kini semua telah berantakan dan bahkan ada yang hilang. Dalam keadaan demikian, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Bernyanyilah, bersorak-sorai, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Tuhan bahkan berkata dalam nats kita saat ini, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat. Terkadang sesaat bagi Tuhan sangat lama bagi kita. Tapi firman ini mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Tapi Dia selalu ada. Kasih sayangnya selalu merangkul, membawa, memeluk kita dalam kedinginan duniawi ini. Ayat ini menekankan pemisahan sementara ketika Allah marah kepada umatnya karena dosa mereka telah merajalela. Tetapi berbalik semuanya itu, Allah meyakinkan belas kasihannya yang jauh lebih besar dari amarahnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pesan renungan ini bagi kita sangat penting. Pemeliharaan dan janji Tuhan itu adalah pasti. Pasti. Sebagaimana Tuhan menuntun hidup kita selama ini. Memberikan kepada kita jalan-jalan yang baik mengatasi persoalan. Seperti itulah Tuhan nanti di depan sana. Untuk selalu menuntun, menjamin kehidupan kita. Hanya sesaat. Ketika Tuhan marah atas sikap kita. Itu hanya sesaat. Itulah konsekuensi dari perbuatan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ingat, kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena Tuhan selalu berbaik hati dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita. Bukankah Tuhan telah menurunkan tali dari surga kepada setiap orang yang berdosa di bumi melalui Yesus Kristus? Setiap helai tali merupakan janjinya yang berharga dan seharusnya kita memegangnya seperti untuk nyawa kita sendiri. Harapkanlah hal-hal yang hebat dari Tuhan untuk tahun mendatang. Apa yang belum kita capai tahun ini, niscaya tahun depan akan Tuhan kabulkan. Amin. Tuhan
memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu yang telah menuntun hidup kami selama setahun ini. Kami berada di penghujung tahun 2024. Tinggal selangkah lagi. Jika Tuhan berkenan, kami akan menyeberang ke tahun yang baru yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, yaitu tahun 2025. Izinkan kami Tuhan merenung, berefleksi tentang apa yang telah kami lakukan dan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kami, sehingga kami semakin diyakinkan bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari pegangan yang kuat dari hidup kami. Sekalipun kami banyak berlaku salah, berbuat dosa yang tidak berkenan, berbohong, berdusta, menghina, memfitnah, marah, bahkan mengejek. Tuhan kadang-kadang berpaling sejenak untuk mengajar kami agar kami sadar akan dosa. Tetapi Tuhan datang lagi untuk melihat kami dengan kasih sayang-Mu dan menjemput kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada keluarga kami sepanjang tahun ini. Itu semua karena kebaikan-kebaikan-Mu saja. Biarlah kami melangkah di tahun yang baru dengan harapan baru, bahwa di depan sana telah tersedia banyak berkat untuk memenuhi segala harapan dan kerinduan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dan dengarkanlah doa kami ini, Bapa. Amin.